Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kau yang kami puja, kami sembah dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab Tuhan kami mau berdoa, segala pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada sukacita dalam mujizat. Siapapun yang hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, maka ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mengucapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati kami untuk siap terima kebenaran firman Tuhan. Kami doa benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami doa hamba-Mu yang mempercayai untuk menyampaikan firman, urapan Tuhan mengalir atas hamba-Mu. Sucikan layakan tubuhku di balik kaki salib Tuhan. Jika ada dosa pun ampunkan tubuhku yang berikan kekuatan hamba terbatas tanpa Tuhan. Hamba kami bisa apa tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti sekali lagi Tuhan diberkati dengan sempurna. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa dan dari mimbar bisa menyampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang. Mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang bilang kanan kiri mau senyum dong. Haleluya. Jangan kayak orang banyak utang. Haleluya. Enggak mau banyak utang tetap sukacita. Haleluya. Haleluya. Senang bisa jumpa saudara, saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saudara yang kita mau angkat Alkitab kita. Mohon maaf, boleh tambah monitornya sedikit lagi, soundnya boleh dibantu monitornya. Yuk, Alkitab juga boleh saudara yang kalau kita angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Amsal 3 ayatnya yang ke-13 sampai ayat ke-18 akan jadi ayat pembuka kita hari saudara. Amsalnya pasal yang ketiga ayat 13 saya, saudara 14 kita gantian ayatnya yang ke-18 kita akan baca sama-sama. Yuk Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3 iya. Sorry, saya dulu saudara, buat saudara gantian.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14, silakan. Ayat yang ke-15, ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16, silakan. Ayat 17, jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18:3, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan apa? Sekali lagi 18:3, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut apa? Kalau saudara perhatikan, saya pakai Google Translate saudara. Dalam bahasa Inggris, hikmat dan kebijaksanaan saudara memiliki arti yang sama, yaitu wisdom saudara. Tapi dalam bahasa Indonesia, bicara tentang Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikmat dan kebijaksanaan punya makna secara detail yang berbeda, sejalan tapi berbeda. Maksudnya apa? Kata hikmat menurut KBBI bicara tentang kebijakan, kearifan atau kesaktian saudara. Tetapi kalau bicara tentang kebijaksanaan adalah bicara tentang kepandaian menggunakan akal budi, termasuk pengalaman dan pengetahuannya atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya saudara. Jadi kalau saya boleh sederhanakan, bicara tentang hikmat adalah sesuatu yang kita terima, wisdom yang kita terima, sedangkan kebijaksanaan adalah kepandaian kita dalam menggunakan apa yang kita terima, wisdom yang kita terima itu saudara. Nah, dan di dalam Alkitab kalau saudara pelajari, saudara menemukan bahwa ada banyak sekali ayat yang bicara tentang betapa pentingnya kita memiliki yang namanya hikmat dalam hidup kita, betapa pentingnya kita memiliki kebijaksanaan di depan setiap kita. Makanya kalau saudara perhatikan, Salomo sadar betul itu kenapa ketika Tuhan tanya, Salomo, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Salomo nggak minta harta kekayaan, Salomo nggak minta kekuasaan, nggak minta jabatan, Salomo nggak minta panjang umur. Yang Salomo minta adalah hikmat. Kenapa? Karena hikmat yang akhirnya akan membuat Salomo akhirnya punya hidup yang luar biasa, termasuk saudara dan saya. Artinya begini saudara, dalam kehidupan setiap kita, hikmat itu penting. Ketika kita punya hikmat, kita akan memiliki hidup yang luar biasa. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hikmat itu penting, kebijaksanaan itu penting. Kalau ada hikmat dan kebijaksanaan, hidup pasti luar biasa. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau nggak ada hikmat, kalau nggak ada kebijaksanaan, saya mau bilang saudara, maka hidup kita bisa dalam bahaya saudara. Sekali lagi, tanpa hikmat, tanpa kebijaksanaan, maka justru sebaliknya, hidup kita bisa ada dalam bahaya. Karena saya mau bilang saudara, hidup yang kita jalani banyak bahaya, hidup yang kita jalani banyak keadaan yang bisa berpotensi. Kalau kita responi tanpa hikmat, kalau kita responi tanpa kebijaksanaan, bisa berbahaya saudara. Dan akhirnya apa? Bisa hal yang buruk yang jadi bagian kita. Saya sedikit kesaksian saudara, saya mobil tempur saya itu kan saudara, karena sering tempur kesana kemari saudara, 9 sesi saudara, jadi ya kaki-kakinya setelah 100.000 km harus diservis saudara. Ini saya bawa ke bengkel yang lengkap alatnya saudara, yang ada goyang-goyang, shake gitu saudara, supaya ketahuan mana kaki-kaki saudara. Akhirnya udah diservis semuanya, selesai saudara. Ternyata masih bunyi-bunyi juga saudara. Kalau udah dilakukan ganti, udah diganti semua saudara, sampai semuanya udah diganti, sampai sobrek semuanya diganti, masih juga bunyi saudara. Akhirnya bawa lagi, ini remnya. Akhirnya saya bawa ke bengkel resmi saudara, cek remnya, dicek semuanya, ternyata enggak pak, bukan remnya pak, tapi di kaki-kakinya pak. Akhirnya setelah saya cek di beberapa bengkel yang lain saudara, menemukan satu keadaan, masih diduga saudara, jadi salah satu bagian dari kaki-kaki yang diganti adalah jadi rekondisi bekas, dan makanya dia oblak saudara. Jadi barang bekas yang tidak bagus dipasang ke situ saudara, karena memang saya nggak ngecek saudara, jadi saya percaya aja gitu saudara. Ternyata barang bekas, Tuhan. Akhirnya saya bilang ke yang bengkel, ini menurut 2 bengkel yang lain ini rusak bekas. Enggak tahu, berubah saudara mereka. Saya cek lagi ke bengkel yang lain. Mereka bilang, enggak, ini bekas. Tuhan Yesus. Saya mau bilang saudara, kalau nggak ada hikmat, bisa berbahaya buat saya. Kalau orang nggak berhikmat, apa? Jambak-jambakan. Bahaya. Akhirnya, ya udahlah, saya ngalah. Saya hubungi customer service, tolong minta bantuan. Akhirnya apa? Langsung dibantu. Tanpa hikmat bisa berbahaya. Bayangin saudara, lihat tiba-tiba di berita ada pendeta jambak-jambakan gara-gara kaki mobil saudara. Karena Yesus. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, hikmat itu penting. Amin.
Ketika kita punya hikmat, hidup kita luar biasa. Tapi ketika kita tidak punya hikmat, hidup kita bisa dalam bahaya. Doa saya, menurut firman Tuhan hari ini, saudara dan saya memiliki hikmat yang luar biasa dari Tuhan, sehingga segala yang luar biasa menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saudara, judul khotbah saya adalah bicara tentang dampak ketika kita hidup dengan hikmat. Sama-sama bilang sama saya, dampak hidup dalam hikmat. Sama-sama bilang sama saya, dampak hidup dalam kebijaksanaan. So, apa dampak ketika saudara dan saya memiliki hidup yang ada kebijaksanaan dan hikmat di dalamnya? Yang pertama saya mencatat adalah hidup kita akhirnya lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan yang lebih baik. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hidup yang lebih baik. Nah, kita baca 16 sampai 18 saudara. Ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca 3. Iya, umur panjang, kekayaan, dan ayat 17 dikatakan apa? Jalannya adalah sama kawan. Ayat 18, ia menjadi apa? Bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan apa? Saya mau ajak saudara untuk melihat dalam terjemahan TSI saudara, terjemahan sederhana Indonesia. Dibilang mungkin saudara boleh juga. Sama-sama kita baca 3. Ya, hikmat itu membawakan apa? Di tangan kanannya juga kekayaan, dan ayat 17, dia akan menuntunmu di jalan hidup yang menyenangkan dan penuh apa? Sama-sama bilang sama saya, hidup yang menyenangkan. Sama-sama bilang sama saya, penuh ketenangan. Ayat 18, memiliki dia akan membuatmu apa? Seperti menemukan pohon kehidupan. Bila engkau tetap berpegang padanya, engkau akan sangat. Kita loncat ke terjemahan selanjutnya saudara. Bahasa Indonesia masa kini bilang begini saudara, hikmat memberikan kepadamu apa? Ayat 17, hikmat membuat hidupmu apa? Senang dan sejahtera. Ayat 18, orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami apa? Hidup yang sejati dan bahagia. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita, katakan amin. Nah, hikmat dan kebijaksanaan, saya mencatat di sini saudara, membantu kita membuat keputusan yang lebih baik, yang bisa membuat kita sampai pada apa yang Tuhan sediakan. Jadi orang kalau ada hikmat, orang kalau memiliki kebijaksanaan, maka dia akan sampai pada apa yang sudah Tuhan sediakan yang terbaik itu. Karena setiap langkah yang dia ambil adalah langkah yang tepat, yang bisa membawa dia pada apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya hidupnya jadi lebih baik. Orang kalau ada hikmat, bisnisnya bisa lebih baik daripada orang yang tidak ada hikmat, saudara. Kenapa? Karena setiap keputusan yang diambil dalam bisnisnya adalah keputusan yang baik, keputusan yang tepat, saudara. Orang kalau ada hikmat dalam pekerjaannya, saudara, biasanya pekerjaannya akan jauh lebih baik daripada orang yang nggak punya hikmat. Makanya kalau saudara lihat hari-hari saudara, orang-orang yang sukses dalam pekerjaan, yang dipromosi, kalau mereka punya hikmat, saudara, mereka bisa jadi problem solver, mereka bisa mengerjakan semua tugas yang diberikan dengan baik. Kenapa? Karena ada hikmat di dalamnya, saudara. Rumah tangga yang baik, saya mau bilang saudara, itu biasanya ada hikmat di dalamnya. Jadi rumah tangga, suami istri yang ada hikmat di dalamnya, saudara, biasanya akan jauh lebih baik dibandingkan rumah tangga yang ada hikmat. Saya suka pakai contoh, saudara, misalnya begini, suami pulang rumah lagi marah-marah. Ini contoh yang sangat relevan, saudara, karena banyak orang ngalamin, saudara. Suami misalnya tadi habis serempet bajai masuk selokan, saudara. Misalnya, udah serempet bajai masuk selokan, saudara, dia pulang, saudara, digigit anjing lagi, saudara, kasih baju. Akhirnya marah-marah, saudara. Pulang rumah langsung, marah. Putih. Di palu sih, ya mau tahu. Kali, putih. Jangan gurih lah, itu lirik lagu, saudara. Mohon maaf kalau ada yang salah. Lagi marah-marah gitu, saudara. Kalau istri yang nggak berhikmat langsung, dicolok marah sambil. Rumah tangga berantakan, betul ya? Tapi kalau istri yang berhikmat, ketika dia lihat suami seperti itu, responnya pasti ngapain? Ini sayang apa? Ini sayang apa nih? Ayo, labu-labu. Mama udah siapin kopi buat papa. Ada cemilan, ada nasi, air panas juga udah ada. 100 derajat. Itu ada ingat. Ya jadi suaminya, saya bilang saudara, suami mana yang nggak lulu kalau jadi istrinya begitu, dah. Akhirnya rumah tangganya baik-baik. Dan saya mau bilang ya, shalom ibu-ibu. Suami kalau lagi capek, jangan kau langsung biarkan dia tenang dulu. Betul bapak-bapak? Pendeta masa kalau ngomong betul, ya betul lah. Sudah survei.
Jangan suami capek-capek baru pulang rumah langsung. Jangan. Kasih tenang dulu. Jangan, nggak usah ditanya-tanyain, Pak. Udah kasih tenang dulu, biarin dulu ya. Santai. Kalau dia udah duduk, mendingan bersantai, baru rangkul dia. Gini. Enggak. Itu nggak berhikmat. Enggak. Lu dari tadi lihat gue sabar lu ya. Enggak. Jangan begitu ya, jangan. Walaupun saudara atlet MMA, jangan. Itu nggak benar ya. Lakukannya apa sih itu baru namanya istri berhikmat, betul? Amin. Betul bapak-bapak? Begitupun sebaliknya, suami yang berhikmat akan membuat rumah tangganya lebih baik. Ketika dia dengar istrinya lagi cerai, jangan diam. Kok anak bayi bibir duluan ya? Nggak usah begitu. Nggak usah. Iya. Namanya istri itu pasti mau didengarkan. Betul ibu-ibu? Udah dengerin aja Pak. Terserah pikiranmu mau kemana Pak. Yang penting pastikan kelihatan fokus sama dia Pak. Ini ibu jangan dengar ya. Ini antara kita bapak-bapak. Udah dengerin. Terserah kamu pikir alien kan Pak. Nggak apa-apa Pak. Yang penting fokus sama istri. Itu berhikmat. Terus kalau suami berhikmat, lihat istrinya lagi butuh apa. Kayaknya istriku lagi butuh berlian deh. Dibeliin, betul ibu-ibu? Kata duitan. Pancing dikit langsung betul. Saya mau bilang, iya kayaknya kata lebih baik. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya pastikan apa kita punya hikmat dalam hidup kita. Dalam setiap aspek kehidupan kita, kalau ada hikmat di dalamnya, semuanya pasti akan lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau masuk bilang sedikit, kesehatan. Orang kalau ada hikmat, kesehatannya lebih baik, betul ya? Nggak akan begadang, nggak akan makan babi dari pagi sampai malam. Ada jemaat berkati saya, babi banyak banget saudara. Banyak banget saudara. Itu kalau dijadikan binatang utuh, mungkin satu kandang gitu saudara. Banyak banget. Tapi apakah saya tiap hari makan babi? Enggak. Selang-selang. Hari ini makan babi, besok enggak. Besok makan. Karena penting ada jedanya. Soalnya enak saudara. Haleluya. Ada banyak orang kadang-kadang nggak berhikmat saudara. Akhirnya badannya kolesterol, darah tinggi, asam urat. Datang ke pendeta, Pak Pendeta doakan saya ini di Pak Pendeta. Ini bisa dipocok. Bukan gue, lu yang rakus. Saya mau bilang sekali berhikmat. Ketika kita berhikmat, maka hidup kita lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kalian kiri mau berhikmat. Bilang sama yang ngomong lu juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa ketika kita memiliki hikmat dan kebijaksanaan kehidupan setiap kita, maka kita akan menikmati perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menikmati perlindungan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menikmati perlindungan Tuhan. Coba kita baca ayat 16 sama-sama bagian awal dikatakan apa? 3, ya umur panjang ada di tangan kanannya. Saya mau bilang saudara, umur panjang gambaran tentang hidup kita aman sampai akhir hidup kita saudara. Dan saya mencatat di sini saudara bahwa Tuhan sudah menyediakan perlindungannya yang sempurna. Katakan amin. Nah, dalam Mazmur 91 kita bisa melihat bahwa ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Kalimatnya dalam ayat yang ke-7, walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah takkan ku goyah. Ketika saya dengar lagu ini dan ketika saya baca Mazmur 91, jujur ada saat dimana saya pikir, oh Tuhan pilih kasih ya. Kok ada orang yang rebah di samping kiri dan kanan, itu banyak dan saya hanya jadi penontonnya saja. Di sisi lain ya saya bersyukur saya selamat saudara. Kita bersyukur kita selamat. Tapi kalau kita punya hati terhadap orang lain, tapi kenapa orang lain ini nggak terima perlindungan yang sama, betul nggak? Jadi seakan-akan bahwa Tuhan tuh egois, bahwa Tuhan tuh pilih kasih bahwa ada yang selamat, kok ada orang yang rebah. 10.000 di kanan, 1.000 di total berapa? Ayo, agama udah payah, matematika jangan payah. Iya kan? Ada orang yang rebah itu ribuan lagi saudara, belasan ribu saudara. Artinya begini saudara, ketika saya pikir kok Tuhan kayak nggak adil ya, kok Tuhan kayak pilih kasih ya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ternyata sekali lagi memang Tuhan kita Tuhan yang adil. Dia sudah menyediakan perlindungan untuk semua orang, katakan amin. Tapi kenapa ada orang yang tidak menerima perlindungan Tuhan? Kita lihat ayat 1 sampai ayat yang 2 dikatakan apa? Orang
Yang duduk dalam apa? Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sudah perhatikan, dapat clue-nya? Kalau masih kurang kita loncat ayat 9. Dikatakan apa? Ayat yang ke-9. Boleh munculkan ayatnya yang ke-9. Sebab Tuhan ialah apa? Perhatikan kalimat selanjutnya. Yang maha tinggi telah kau buat tempat Sudah dapat clue-nya kenapa? Shalom. Supaya lebih jelas, lebih mudah dimengerti. Kita undang tim saya ini sederhana. Biasa, dia terus. Nah, apa? Udah ada endorse loh dia loh. Kemarin Kak dapat endorse aku Kak. Bakmi enak katanya. Nah, jadi yang mau endorse silakan. Saya jamin usaha Anda bangkrut. Nah, jadi atau enggak. Nah, saya mau bilang saudara, coba tim yang lain. Nah, saya gambarkan saudara bahwa dia adalah gambar saudara dan saya. Saya mau bilang saudara, setiap orang namanya kita hidup di dunia pasti ada masalah, tantangan, persoalan. Betul ya? Siapapun kita, masalah bisa datang kapan saja. Jangan bilang, oh Pak Pendeta saya anak tua, saya nggak ada masalah. No, siapapun kita, apapun latar belakang kita, mau kita hidup dalam Tuhan atau tidak, masalah, tantangan, persoalan bisa datang kapan saja. Saya analogikan ini sebagai masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Misalnya, masalah bisa datang kapan saja, saudara. Ini contoh. Kalau kalian, kita sudah minta izin duluan, saudara. Amplop double. Tapi amplopnya doang double, isinya sama ya. Saudara, ya. Masalah bisa datang kapan saja, saudara. Siapapun bisa terima masalah, saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kenapa ada orang sepertinya tidak ada masalah, artinya dalam perlindungan Tuhan, tapi ada orang yang hancur karena masalah, kayaknya hidupnya datang masalah terus. Saya mau bilang saudara, bukan karena dia tidak dalam perlindungan, bukan karena tidak ada perlindungan Tuhan, tetapi dia tidak memposisikan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Makanya kalau saudara baca tadi, saudara dikatakan apa? Bahwa sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah siapa yang membuat? Tuhan atau kita? Yes, kita yang jadi penentu, kita yang membuat Tuhan sebagai tempat pertumbuhan kita. Kita yang membawa diri kita pada perlindungan Tuhan. Dia, masalah datang apa saja. Ada perlindungan Tuhan, silakan. Perlindungan Tuhan. Yes. Totalitas. Masalah bisa datang, tetapi ada perlindungan Tuhan. Salah. Iya kan? Nah, kenapa kita akhirnya bisa kena masalah? Karena kita yang menempatkan diri kita pada perlindungan Tuhan. Jadi harusnya orang kalau punya hikmat, dia tahu dalam Tuhan perlindungan, dia akan menempatkan dirinya dalam perlindungan Tuhan sehingga aman. Amin. Nangkap sampai di sini, saudara. Jadi kita bisa lihat orang yang berhikmat akhirnya apa? Menikmati perlindungan Tuhan yang sempurna karena dia menempatkan dirinya dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kalian kirimmu, hikmat akan membuatmu aman. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kamu mesti bersiap-siap hari ketiga. Apa dampak ketika saudara saya memiliki hikmat dan kebijaksanaan kehidupan setiap kita? Yang ketiga adalah kita akan menerima kehormatan. Sama-sama bilang sama saya menerima kehormatan. Coba sama-sama kita baca ayat yang ke-16 bagian yang kedua. Ayat 16 bagian yang kedua, sama-sama kita baca. 3, iya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sekali lagi, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Kata kehormatan bahasa aslinya tuh kabo, artinya kemuliaan. Orang yang bijaksana dihormati orang lain. Kenapa? Karena orang yang bijaksana tahu bagaimana menghormati dirinya. Jangan harap orang akan hormat sama kita kalau kita nggak tahu bagaimana menghormati diri kita sendiri. Orang yang bijaksana tahu bagaimana bersikap dan berkata-kata. Orang yang bijaksana tahu bagaimana menjaga kehidupannya, saudara, sehingga hidupnya menjadi hidup yang layak untuk dihormati orang lain, saudara. Orang lihat dia ada respect. Pernah ketemu orang yang macam begitu, saudara? Orang lihat, saudara, kita lihat dia tuh rasanya pengen ngomong, respect abangku. Itu Tangerang Selatan ya. Namanya sama lagi, nah. Jadi kita bilang, saudara, kenapa? Karena orang itu punya hikmat dan bijaksana. Ketika kita lihat dia pembawaannya, akhirnya kita menghormati dia, saudara.
Nah, inilah yang harusnya dimiliki oleh anak Tuhan. Saya bukan ajak saudara untuk gila hormat, bukan. Tetapi pastikan kita menjadi orang-orang yang layak untuk dihormati. Kenapa? Karena kita adalah representasinya Tuhan. Kita adalah duta besarnya Tuhan di dunia ini, saudara. Jadi orang melalui melihat Tuhan melalui kehidupan setiap kita, dan bagaimana orang bisa hormat sama Tuhan yang luar biasa kita sembah kalau kita nggak bawa diri kita sebagai orang yang layak untuk dihormati, saudara. Makanya penting bagi setiap kita untuk, sekali lagi saudara, memposisikan diri kita dengan hikmat hati menjadi orang yang layak, yang bisa dihormati, supaya apa? Hidup kita bisa membawa kehormatan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Jangan sembarang. Saudara di tempatnya dimanapun, saya mau bilang saudara, orang di luar sana nggak baca Alkitab kita. Yang mereka baca bagaimana kehidupan kita, bagaimana mereka mau tertarik kenal Tuhan, bagaimana mereka respect sama Tuhan yang kita sembah. Kalau kita orang Kristen nggak bisa mencerminkan sebagai orang-orang yang lain untuk dihormati, saudara. Tapi orang nggak, orang Kristen begitu. Bagaimana orang Kristen begini ya? Padahal udah kalung salib, anting salib, kaosnya salib, tinggal taruh di salib dia itu. Tapi gua lihat dia malah kayak Yudas Iskariot ya. Sampai Mahatma Gandhi kan akhirnya sampai kecewa sama orang Kristen. Karena tadi orang Kristen nggak bersikap seharusnya sebagaimana Tuhan itu bersikap, saudara. Makanya saya ingat satu kalimat dia bilang begini, saudara. Kalau kita dibenci karena Tuhan, itu hal yang biasa. Dari dulu ribuan tahun yang lalu itu sudah terjadi. Tapi kalau Tuhan dibenci karena kita, itu berbahaya, saudara. Jadi pastikan kemanapun kita berada, saya bilang saudara, jadilah pribadi yang bijaksana, supaya hidup kita bisa membawa hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya kemarin tuh saya berada, saya selalu ingatkan dari saya ini, ada tanggung jawab untuk membawa hormat kemuliaan Tuhan. Dalam berkata-kata, dalam bertindak, saya selalu Tuhan, tolong saya jangan sampai salah. Apalagi dia dengan seluruh nanti dipercayakan sebagai pendeta industri gitu, saudara. Sombong. Dia dipercayakan sebagai pendeta industri kan semakin banyak dilihat orang, saudara. Dan makanya kadang-kadang ada saat-saat di mana beberapa podcast saya terlihat tertekan banget. Karena saya mikir Tuhan jangan sampai salah ngomong, jangan sampai. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi batu sandungan. Kalau doa Tuhan, kasih di bawah sorga. Karena itu penting. Orang di luar sana nggak baca Alkitab kita, mereka baca bagaimana sikap kita, bagaimana kehidupan kita. Hanya kemarin pas saudara nonton, kemarin kita diundang di acara dari Kementerian Republik Indonesia, Kementerian Agama. Mereka bikin kuis pemuka-pemuka agama dari masing-masing agama. 6 agama dipanggil pukul. Saya mewakili Kristen, saudara. Untuk ikut di situ. Baru opening, jatuh saya. Aku udah berwibawa kau. Ada adik kan mau jatuh dari sana kan, jatuh dari langit, saudara duduk. Kita loncat dikit. Pas saya duduk, jatuh belakang. Yesus. Pas saya jatuh, saya mikir Tuhan, dari semua tokoh agama, kenapa saya yang jatuh? Saya bilang, Tuhan, kenapa nggak Bante aja tuh? Kan Bante kan disaurin lama, saudara. Setidaknya kalaupun dia udah mau jatuh, dia bisa satu, sut. Nah kita kan pendeta. Ketika jatuh langsung, aku berserah. Tapi puji Tuhan ketika saya baca komentar-komentarnya positif semua. Puji Tuhan, lucu, dan sahabatnya lucu. Nggak ada yang menghina, ketawa semua. Wah, kocak katanya. Nggak ada yang, ini saya nggak malu. Tim saya doang yang malu sama saya. Tapi sekali lagi saya selalu ingatkan diri saya, dan buat setiap kita juga, yuk, mari kita minta hikmat sama Tuhan. Kalau kita mencatat jika seseorang kurang hikmat, mintalah hikmat sama Tuhan. Supaya apa? Kita tahu bagaimana bersikap, supaya kita layak dihormati. Untuk apa? Untuk hidup kita membawa kemuliaan buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, minta hikmat sama Tuhan, supaya hidupmu membawa kehormatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati pada lambaikan tangan, tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan.
sebelum kami mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari surga. Mari sama-sama rekan hatimu sama Tuhan, angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu sepanjang tahun dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat, dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus nyata kita mulai hari ini sampai selama-lamanya yang sudah diberkati dengan surga kita sama-sama kita katakan amin. Tuhan yang paling mulia Tuhan. Maka layak